Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Wahid Ilmuddin dengan nomor NIM J120200158 dari kelas fisioterapi 1C Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam podcast kali ini saya ingin memberitahu atau mau berbagi kepada teman-teman tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang pada remaja. Kemudian mengapa saya mengangkat topik ini? Dikarenakan telah banyaknya remaja yang awam tentang obat-obatan terlarang hingga mereka berani mengambil tindakan untuk mengonsumsi hingga merasa kecanduan terhadap obat-obatan terlarang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang merupakan masalah sosial dan kesehatan secara nasional maupun global. Dampak kerusakan yang ditimbulkan dari penggunaan obat-obatan terlarang ini merupakan kejahatan besar dan serius. Selain kematian, penyalahgunaan obatan terlarang juga menyebabkan kesakitan pada penggunanya dan menjadi beban bagi masyarakat. Kematian yang disengaja maupun tidak disengaja terkait penggunaan obat-obatan terlarang menjadi salah satu penyebab utama kematian yang dapat dicegah pada remaja umur 15 hingga 24 tahun. Penggunaan obatan terlarang ini menyebabkan kenakalan remaja, kehamilan remaja, remaja tidak berprestasi di sekolah, dan depresi. Indikator penggunaan obatan terlarang ini tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB mengenai prevalensi penyalahgunaan obatan terlarang dan akses layanan rehabilitasi sesuai standar. Terkait hal tersebut, penting untuk mengetahui informasi mengenai pengetahuan remaja tentang pusat rehabilitasi. Secara umum, persentase wanita yang pernah menggunakan obatan terlarang kurang dari 1%. 5% pria menggunakan obatan terlarang, di antaranya 2% menggunakan cara dihisap dan 3% dengan cara diminum atau ditelan. Di antara pria yang menggunakan obatan terlarang, 13% yang menggunakan jarum suntik secara bersama-sama dengan pengguna lainnya. Tren dalam 10 tahun terakhir, persentase pria yang pernah mengonsumsi obatan terlarang cenderung menurun menjadi 5% dari 6%. Tren yang sama juga terlihat pada penggunaan obatan terlarang dengan cara dihisap. Pola menurut karakteristik latar belakang, persentase pria yang pernah menggunakan obatan terlarang lebih tinggi pada mereka yang berumur 20 hingga 24 tahun daripada yang mereka berumur 15 hingga 19 tahun. Persentase pria yang pernah mengonsumsi obat terlarang sedikit lebih tinggi pada mereka yang tinggal di perkotaan dibandingkan dengan yang tinggal di perdesaan. Berdasarkan jurnal penelitian, secara umum, faktor penyebab penggunaan obat-obatan terlarang menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internalnya penyebab individu penyalahgunaan nafza antara lain keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa berpikir panjang mengenai akibatnya. Kemudian yang kedua, keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran. Kemudian yang ketiga, keinginan untuk bersenang-senang atau just for fun. Yang keempat, keinginan untuk mengikuti tren atau gaya, atau yang biasa disebut dengan fashionable. Kemudian, yang kelima yaitu keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok. Yang keenam, lari dari kebosanan, masalah, atau kegetiran hidup. Yang ketujuh, pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-kali tidak menimbulkan ketagihan. Kemudian yang kedelapan, ketidakmampuan atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok, pergaulan untuk menggunakan nafza. Dan yang kesembilan yang terakhir yaitu tidak dapat berkata tidak terhadap nafza. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, penyebab individu penyalahgunaan nafza, yaitu yang pertama berasal dari keluarga. Kemudian yang kedua, teman sebaya yang kurang baik atau salah dalam memilih teman, dan komunitas atau lingkungan yang kurang baik. Kemudian yang ketiga, perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antara anggota keluarga atau perselisihan antara anggota keluarga atau yang bisa disebut hubungan keluarga kurang harmonis, dapat memicu perilaku negatif generasi muda atau remaja, antara lain mengonsumsi nafza atau obat-obatan terlarang. Kemudian yang keempat, pendidikan yang salah di keluarga seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberi pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak dapat menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan nafza. Solusi yang dapat dilakukan mengenai penggunaan obat-obatan terlarang, yang pertama solusi penyebab eksternal, yaitu dengan memberikan pengetahuan kepada anak tentang bagaimana bahayanya penggunaan obat-obatan terlarang bagi kesehatan dan dampak yang akan terjadi di masa depan anak jika kecanduan obat-obatan terlarang.
sehingga anak tidak memiliki rasa ingin ketahuan untuk mengonsumsi obat-obatan, baik untuk mencoba-coba, bersenang-senang, mengikuti gaya, dan salah pengertian terhadap akibat ketagihan obat-obatan terlarang. Sedangkan solusi untuk penyebab internalnya adalah sebaiknya orang tua lebih mengawasi apa saja kegiatan yang dilakukan anak sehari-hari, memperhatikan siapa saja teman bergaul anak, tidak memilih tempat tinggal yang kurang baik, tidak memperlihatkan kepada anak jika orang tua sedang berselisih, tidak memanjakan anak, dan memberikan pendidikan agama pada anak agar mengetahui dosa yang dilakukan jika mengonsumsi obat-obatan terlarang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.